Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ tematik Rabu 21 Juli 2021. Kita masih pada tema yang pertama, organ gerak hewan dan manusia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap mengikuti PJJ? Apakah sudah sarapan? Sudah mandi tentunya ya? Oke, sudah siap, alat-alat tulisnya disiapkan, memang kalau diperlukan ya, dan juga fokuskan pikiran kalian pada pembelajaran pagi ini. Kalian tentu sudah absen ya, melalui Google Form. Nah, Ibu harap semuanya hari ini, pagi ini, dengan penuh semangat mengikuti PJJ. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima darimu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami di dalam istirahat kami malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali dengan badan yang segar, yang sehat, dan tentunya siap untuk mengikuti PJJ. Tuhan, kami tetap bersyukur meskipun secara virtual, tapi Engkau memberi kami kesempatan untuk dapat belajar. Bukalah pikiran dan hati kami agar siap mengikuti pembelajaran. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita pekikkan semangat kita. Yel Tarakanita. Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, kalian semua sudah bersemangat? Mari kita mulai ya. Kita akan masuk ke subtema yang pertama, organ gerak hewan dengan pembelajaran 3 dan 4. Penekanannya pada materi gagasan utama dan pola paragraf, dan juga aktivitas hewan dan manusia yang memanfaatkan organ gerak. Nah, ini muatan pelajaran beserta kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Untuk bahasa Indonesia, KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian untuk muatan pelajaran IPA, KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, menentukan gagasan utama dari sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, menentukan 3 pola paragraf. Yang ketiga, menyebutkan 5 kegiatan manusia yang membutuhkan organ gerak. Menyebutkan organ gerak hewan dan manusia. Menjelaskan kegunaan organ gerak hewan dan manusia. Yang terakhir, membuat model sederhana organ gerak manusia. Anak-anak, yang pertama tadi Ibu sebut adalah kita akan mempelajari mengenai gagasan utama dan pola paragraf. Di sini ada bacaan, ya. Nah, bacaannya berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini ada
1, 2, 3 paragraf. Nah, dari paragraf pada bacaan ini, nah ini silahkan anak-anak baca sendiri ya. Udah ya, ini paragraf yang pertama dari ada 2 kalimat, kemudian ini paragraf yang kedua ya, ada 3 kalimat, paragraf yang ketiga ini ada 4 kalimat. Nah, coba kita perhatikan mana gagasan utama dan apa pola paragrafnya. Nah, perhatikan di sini. Kita mulai dengan gagasan utamanya dulu ya. Nah, perhatikan di sini. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Jadi kalau kalian mendengar kata ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama, jangan bingung, itu satu ya, sama. Intinya ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama itu adalah berisi gagasan dasar penulisnya. Nah, perhatikan contohnya di sini adalah paragraf yang pertama. Ide pokoknya yaitu di sini kalimat pertamanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian dari ide pokok ini dikembangkan ya untuk memperjelas, dikembangkan kalimat pengembangnya di kalimat kedua. Ya. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, ini ya. Jadi ini dikembangkan dari ide pokok. Nah, coba kita lihat paragraf yang kedua. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang menaik sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, perhatikan, ide pokoknya di mana? Mana yang menjadi gagasan awal oleh penulisnya? Ada yang dah mengerti? Iya. Nah, paragraf kedua, ide pokoknya masih di bagian awal. Ya, perhatikan di sini. Nah, kemudian di kalimat kedua ini mengembangkan dari sini. Ya kan? Nah, karena dia mengatakan bahwa bergerak apabila ada rangsangan. Kemudian gerak pada manusia dan hewan menggunakan ini. Lalu ini dijelaskan lagi, dikembangkan lagi. Nah, maka ide pokoknya di kalimat yang pertama. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini juga ide pokoknya ada di kalimat pertama. Karena kalimat berikutnya itu dikembangkan dari kalimat yang pertama. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini satu persatu ya, kita coba ditambah dengan pola paragraf. Kalau tadi hanya gagasan utama saja, perhatikan di sini. Ini ya. Nah, kalian tinggal baca sendiri supaya semua mengikuti Ibu beri waktu 1 menit. Oke? Nah, apa gagasan utamanya? Perhatikan. Nah, ini. Gagasan utamanya adalah Pulau Komodo terkenal sebagai
habitat atau tempat tinggal asli komodo yang merupakan jenis kadal terbesar di dunia. Nah, berikutnya ini menjelaskan, mengembangkan dari kalimat yang pertama. Ya, terus dikembangkan lagi, membicarakan tentang eh, Taman Nasional Komodo, ya. Nih, Pulau Komodo, ya. Nah, kemudian bila gagasan utama dalam paragraf itu terletak di kalimat paling awal, maka disebut dengan paragraf deduktif. Ingat ya, apabila gagasan utamanya terletak di kalimat paling awal, maka disebut paragraf deduktif. Ini pola paragraf yang pertama. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Yuk, baca 1 menit. Cukup ya? Oke. Di manakah pokok pikiran atau gagasan utamanya? Nah, lihat di sini. Di awal ada dan Marok memiliki karakteristik tertentu. Kemudian di akhir, nah ini, itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Nah, apabila letak gagasan utamanya pada bagian awal dan akhir paragraf, maka disebut paragraf deduktif induktif atau disebut juga paragraf campuran. Nah, gagasan utama disebut 2 kali. Untuk akhir paragraf itu fungsinya mempertegas gagasan utama di awal paragraf, ya. Jadi yang pola paragraf kedua adalah paragraf deduktif induktif, di mana gagasan utamanya ada di awal dan di akhir. Ibu lanjutkan. Sekarang contoh yang ketiga. Ini walaupun tertutup sedikit, tahulah ya. Oke, 1 menit. Oke. Nah, gagasan utamanya terletak di bagian akhir. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Nah, gagasan utama dalam paragraf ini terletak di bagian akhir, maka disebut dengan paragraf induktif. Ingat ya, ada 3 pola paragraf, yaitu di awal deduktif, kemudian ada di awal dan akhir itu campuran, deduktif induktif, kemudian di akhir itu namanya paragraf induktif. Ini 3 pola paragraf. Baik. Oke, ini gambar apa ya? Nah, perhatikan, dengan apa manusia bergerak? Perhatikan, ini ya, gambar yang pertama, gambar yang kedua. Coba ikuti gerakannya pada gambar, bisa nggak? Nah, orang yang pertama ini gerakannya begini. Kaki dibuka, tangan diangkat ke atas. Kalau orang yang kedua, tangannya disatukan, kemudian apa ya namanya, miringkan, apa ya namanya, diserongkan ya, diserongkan ke kanan dan ke kiri gerakannya. Oke. Nah, ini manusia bisa bergerak karena memiliki organ gerak. Oke. Coba sekarang ini Ibu punya gambar-gambar ya. Nah, sebutkan kegiatan manusia
yang membutuhkan organ gerak berdasarkan gambar berikut. Nah, kita lihat nih gambar yang pertama. Kegiatannya apa? Tahu semua ya. Kegiatannya adalah memasak. Ya, tangan ibu yang memasak ini kan bergerak terus dia ya. Bergerak ketika dia mencicip masakannya. Kemudian kegiatan yang kedua. Nah, kegiatan apa? Iya, berenang. Nah, perhatikan ini ya, orang ini menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya ya. Kemudian gambar yang ketiga ini ada gambar orang yang sedang berjalan. Sedang berjalan tentu kakinya bergerak ya, tangannya juga bisa bergerak. Baik. Nah, gambar yang keempat. Gambar apa ini tadi ya? Iya, gambar orang atau anak yang sedang bersepeda, naik sepeda ya, mengayuh dengan kakinya. Gambar yang kelima adalah gambar anak yang sedang mandi ya, dia menggosok tubuhnya ya, ada gerakan menggosok. Kemudian ini gambar yang ke-6, gambar anak yang sedang belajar ya. Tadi sepertinya ada gerakan dia membuka buku, kemudian ini gerakan menulis ya. Nah, ini adalah contoh aktivitas manusia yang menggunakan organ gerak. Oke. Nah, anak-anak perhatikan tadi kalian sudah melihat gambarnya ya. Gerak pada manusia dan hewan ya, menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, organ gerak itu berguna untuk memegang ya, seperti memegang pena ya, berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang dan lain-lain. Nah, organ gerak pada manusia dan hewan itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam. Yang pertama yaitu alat gerak pasif berupa tulang, yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi oleh sendi. Kerjasama antara tulang, otot, dan sendi membentuk sistem gerak. Alat gerak pasif manusia adalah tulang. Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri, tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang-tulang pada manusia dan hewan, maka manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, pada pertemuan kita kali ini memang kita lebih menekankan pada gerakan pada manusia ya, karena pertemuan awal dengan Bapak Parjo itu sudah membicarakan tentang hewan ya. Maka untuk pertemuan yang pelajaran ke-3 dan 4 ini dengan Ibu Rita, ini penekanannya lebih pada gerakan pada manusia, namun tetap dituliskan ini organ gerak pada manusia dan hewan ya. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari ya bersama-sama dengan Bu Rita tentang gagasan utama dan pola paragraf. Maka Ibu akan memberi kalian latihan. Silahkan kerjakan di buku latihan, tapi teks bacaannya tidak perlu ditulis, karena kalau ditulis nanti akan
banyak sekali ya. Nah, ini soal yang pertama, nanti kalian tulis saja satu, gagasan pokoknya apa, pola paragrafnya apa. Kemudian yang kedua, gagasan pokoknya apa, pola paragrafnya apa. Kemudian ini yang ketiga, ya. Ini yang keempat. Oke. Kemudian ini soal yang kelima, ya. Oke. Jadi nomor 5 ini ya. Tulis gagasan pokoknya apa, pola paragrafnya apa. Baik, kemudian ada satu tugas untuk KD keterampilan yang nanti kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu, yaitu kalian akan membuat rangka manusia ya, seperti pada gambar ini ya. Ini bahannya kertas bergambar rangka manusia, kemudian kardus bekas, lem, benang, sumpit atau tongkat dari bambu, alatnya gunting dan jarum. Nah, ini gambarnya ya. Untuk gambar ini bisa dilihat dari e-book halaman 46, 47. Ini dijiplak juga boleh ya. Nah, kemudian untuk membuatnya, cara membuatnya kalian bisa melihat di YouTube, ada tutorialnya yang namanya, kalau sudah dibuat itu namanya wayang tengkorak ya. Jadi ini tutorialnya, silakan kalian buka di sini. Nanti cara-caranya bagaimana membuatnya akan dijelaskan di situ. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ya. Pertemuan kita, apa yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan kita PJJ kali ini. Yang pertama itu tentang ide pokok ya. Ide pokok itu sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama yang berisi gagasan dasar penulisnya. Kemudian dalam suatu teks itu ada pola paragrafnya ya. Pola paragraf itu terkait dengan gagasan utama. Apabila gagasan utamanya itu terletak di bagian awal, maka disebut paragraf deduktif. Apabila di awal dan akhir itu deduktif-induktif, dan apabila berada di bagian akhir itu disebut paragraf induktif. Kemudian alat gerak hewan dan manusia itu ada dua. Alat gerak pasif itu tulang, dan gerak aktif itu otot ya. Organ gerak berguna untuk memegang, berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain ya. Demikian anak-anak yang dapat kita simpulkan melalui pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sudah ada waktu yang kita sepakati, silakan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Baik anak-anak, waktu belajar sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh belajar bersama Ibu Guru kami dan teman-teman. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari betul-betul dapat kami terima dengan baik, sehingga apa yang sudah kami pelajari ini berguna bagi masa depan kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria, Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas pertemuan kita, PJJ kita pagi ini. Sampai jumpa pada PJJ selanjutnya.